Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin miftahi babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah telah memberikan kita semua taufik, hidayah, inayah, pertolongannya kepada kita agar dapat berkumpul di majlis rutinan kita ini. Semoga dengan perkumpulan kita pada malam hari ini itu selalu diberkahi, dirahmati dan diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa pula salawat serta salam selalu kita haturkan kepada keharibaan kita, suri tauladan kita, panutan kita, ikutan kita ialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para jemaah sekalian rahimakumullah. Langsung saja kita masuk ke dalam kitab kita apa? Safinatun Najah, terjemah Safinatun Najah, panduan fikih dasar mazhab Imam Asy-Syafi'i. Kita mempersingkat waktu karena kita akan melanjutkan pembahasan tentang rukun salat. Yang mana minggu lalu terakhir pelajaran kita itu pembahasan tentang surah Al-Fatihah atau rukun salat yang keempat. Dan rinciannya sudah lelah minggu dahulu tentang masbuk dan lain sebagainya, itu sudah dibahas minggu lalu. Pada malam hari ini yang akan kita sampaikan atau kita murajaah bersama itu rukun salat yang kelima. Apa itu? Ialah ruku'. Nah, di kitab kita halaman 28. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadza faslun, bermula ini suatu pasal yaitu menjelaskan tentang arkanus salati sab'ata asyara. Al-awwalu an-niyyah, ats-tsani takbiratul ihram, ats-tsalitsul qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, ar-rabi'u al-qira'atul Fatihah, al-khamisur ruku'. Nah, kita ulang sedikit. Rukun salat itu ada 17. Yang pertama ialah niat, sudah dijelaskan juga. Yang kedua takbiratul ihram, rukun salat yang kedua takbiratul ihram. Yang ketiga al-qiyamu 'alal qadiri fil fardhi, berdiri bagi yang mampu pada salat fardu. Pada salat fardu aja nih khususan. Pada salat sunnah berdiri dianjurkan, duduk apakah boleh? Boleh pada salat sunnah. Tapi khusus untuk sembahyang fardu itu wajib berdiri bagi yang mampu. Yang keempat qiraatul Fatihah, membaca surah Al-Fatihah. Penjelasannya sudah minggu lalu disampaikan, bahkan sampai pembahasan tentang masbuk minggu lalu sudah disampaikan. Kita masuk yang kelima, rukun salat yang kelima ialah ar-ruku'. Nah, yang dimaksud dengan ruku' itu apa? Disebutkan di dalam kitab Taqriratus Sadidah karangan Habib Hasan Al-Kaf. Apa itu pengertian daripada ruku'?
Rukuk itu secara syara' ialah inhinaul musalli bilal khinas bihaitsu tanaru rahatahu rukbatain. Nah, yang dimaksud dengan rukuk ialah membungkuknya orang yang sholat dengan ketiadaan membungkuk al-khinas. Kayak al-khinas kaina dijelaskan. Nah, membungkuknya orang yang sholat dengan ketiadaan cara membungkuk khinas. Dengan sekira-kira mencapai atau menjapai bahasanya dua telapak tangan akan dua lutut. Nah, kalau orang rukuk biasa kita dua telapak tangan sampai dua lutut. Nah, mencapai nangka itu yang dimaksud dengan rukuk. Syarat rukuk ada juga syarat-syaratnya apa? Nah, syarat rukuk itu ada 6. Yang pertama kita bahas secara rinci satu persatu lah. Syarat rukuk itu ada 6. Yang pertama ayyasihha ma qablahu minal arkan. Di dalam kitab kita Safinatun Najah ada penjelasannya kalau lah. Nah, ulun sedikit ulun sampaikan, ulun tambahkan bahwasanya rukuk itu ada syaratnya juga. Ada 6 syaratnya apa? Yang pertama bahwasanya sah sesuatu sebelum itu rukuk daripada rukun-rukun. Maksudnya kayak apa? Apabila rukun sebelum rukun rukuk kada sah, otomatis rukuknya kada sah. Maka karena itu perhatikan nih, apakah niat kita sudah sah? Andai kata sudah sah, bagus, lolos. Yang keimbah niat apa? Takbiratul ihram. Apakah takbiratul ihramnya sah? Andai kata sah, lolos dah. Yang ketiga apa? Berdiri bagi yang mampu. Andai kata sah aja berdiri bagi yang mampu, lolos dah. Yang terakhir sebelum rukun rukuk apa? Membaca Al-Fatihah. Andai kata surah Al-Fatihahnya sah, nah lolos syarat yang pertama untuk syarat rukuk. Karena harus sah rukun sebelum rukun rukuk, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, alla yaqsida bihi ghairah. Bahwasanya tidaklah bertujuan si rukuk dengan itu rukuk akan selain rukuk. Nah kayak apa tuh? Misalkan waktu hendak rukuk nih karena ada bertujuan selain rukuk. Contohnya misal kita nih rukuk semata-mata hendak rukuk. Jangan misalkan imbah tagugur duit, hendak mengambil duit nih salju niat rukuk. Nah kayak itu tuh niatnya hendak melihat duit atau mengambil duit, salah. Misalkan hendak rukuk khusus niatnya dalam hati aku nih hendak rukuk, duit kalihat kah kada kah, intinya rukuk. Nah kayak itu yang bujur. Syaratnya juga bahwasanya tidak bertujuan si orang yang sholat dengan itu rukuk akan selain rukuk. Nah, yang ketiga apa? Syaratnya ayat suma'inna fih. Nah, bahwasanya tumak ninah pada itu rukuk. Karena di dalam kitab kita Safinatun Najah ini ada tuh syarat yang keenam, bisa kita baca tuh syarat yang keenam, rukun sholat yang keenam di dalam kitab Safinatun Najah. Tumak ninatu fih, ialah tumak ninah tenang sewaktu dalam keadaan rukuk. Nah ada kalau lah di dalam kitab kita Safinatun Najah sini rukun yang keenam tuh tumak ninah tenang sewaktu dalam keadaan rukuk. Yang dimaksud tumak ninah tuh kayak apa? Kategori atau definisi tumak ninah tuh kayak apa? Kita banyak kan tahu sembahyang tuh mesti tumak ninahnya. Yang dimaksud tumak ninah tuh apa garang? Nah, yang dimaksud dengan tumak ninah ialah sukunul a'dha'i fi mahalliha biqadri subhanallah. Nah, itu yang dimaksud dengan tumak ninah. Diamnya anggota salat atau anggota tubuh pada tempatnya itu anggota dengan sekedar membaca subhanallah. Contohnya kayak apa? Misalkan nih kita rukuk, Allahu akbar, rukuk lah subhanallah, langsung sami Allahu liman hamidah, sah. Karena yang dimaksud dengan tumak ninah itu sekedar membaca subhanallah. Misalkan ada orang sembahyang capat, tapi sembahyang capatnya nih waktu rukuk inya sempat membaca subhanallah, sah. Karena maksud sah di sini sudah termasuk tumak ninah. Karena definisi daripada tumak ninah diamnya anggota pada tempatnya sekadar membaca subhanallah. Nah itu yang dimaksud dengan tumak ninah. Syarat sah, syarat rukuk yang keempat pulang apa?
antakuna tuma'ninatu fi yaqinan. Nah, ini mesti juga nih bahwasanya adalah tuma'ninah pada keadaan ruku' itu mesti yakin. Yakin tuh dalam apa? Misalkan ragu nih. Contohnya yang ragu kayak Pak, nang kayak orang sambah yang taraweh 6 menit. Nah, tuh kan meragu. Bahkan kan karena ada tuma'ninahnya kalau lah. Itu kalau lah yang di Jawa-Jawa tuh Jawa kita alhamdulillah kadada. Nah, taraweh nang kayak itu. Taraweh yang sampai 20 rakaat 6 menit itu sudah kadada tumakninahnya. Sudah kada ragu lagi sudah yakin dah kadada tumakninahnya. Ini yang ragu pun diperhatikan juga. Maka karena itu misalkan kita ruku' kah i'tidal kah mesti ada tumakninahnya yakin supaya yakin apa sekedar membaca subhanallah tuh insyaallah sudah yakin dah dihitung tumakninah. Bila sawat nangkanya sampai yang tarawih 6 menit 20 rakaat itu karena ada tumakninah yakin dah karena ada tumakninahnya. Bahkan bacaan gini tolin akbar jangan kakak itu aja sambatannya dah habis karena ada tumakninahnya. Nah itu kada baik itulah bahkan sambahnya kada sah karena kita mesti tumakninah. Yang kelima syarat ruku' apa yang kelima? Ayyan hanya bihaitsu tanalu rahatahu rukbatain. Nah, bahwasanya dia membongkuk dengan sekira-kira mencapai dua telapak tangannya akan dua lututnya nang kayak kita biasa. Nah, itu yang syarat yang kelima. Dan syarat yang keenam ayyakuna bi ghairi inkhinas. Nah, bahwasanya orang yang ruku' tadi tidaklah dia ruku' dengan cara ruku' inkhinas. Nah, ini apa khinas maksudnya sini? Al-khinas itu ayyuto ti'a ajizatahu wa yarfa'a ra'sahu wa yuqaddima sadarahu wa huwa haramun. Nah, gitu yang dimaksud dengan al-khinas. Bahwasanya seseorang tadi membungkukkan pantatnya dan mengangkat kepalanya dan memajukan dadanya. Itu kada boleh bahkan hukumnya haram. Kayak apa contohnya? Misalkan contohkan di berdiri nah. Kan biasa kita kayak ini kalau lah. Nah, kayak ini kalau lah nah. Pokoknya ini kalau lah ruku. Nah, yang kada boleh itu yang haram tuh membungkukkan burit, menonjolkan burit, kepala ke muka, dada ke maju. Nah, nang kayak itu, nang kayak orang apa goyang bahenol kah? Misalkan yang di panggung-panggung, nah nang kayak itu haram hukumnya. Bahkan kada boleh burit menonjol, kepala ke muka, dada ke muka. Nah, nang kayak itu. Bahkan hukumnya haram itu namanya ruku' al-inkhinas. Kada boleh kita yang biasa aja nang kayak apa ruku' nang kayak biasa pang. Nah kita ke bawah misalkan belakang nih rata. Nah rata nang kayak papan catur ke papan apa rata belakang lah. Yang ibarat diandak piring kada gugur piring. Nah nang kayak itu ruku' yang benar. Yang salah tuh ruku' yang betunjuk burit betunjul dada ke muka kepala ke muka. Nah betungak kayak itu kada boleh. Itu namanya ruku' al-inkhinas. Bahkan hukumnya haram. Lanjut kita lah. Nah kita bahas tentang rukun sholat yang ke-7. Apa itu? Kita kembali ke dalam kitab kita Safinatun Najah. Sudah yang syarat ruku' tadi cuma ada 6. Yang terakhir tadi yang dipadahkan cara al-ruku' al-ikhnas yang kada boleh ada itu syarat rukun yang ke-6. Syarat ruku' yang ke-6 maksudnya. Kita masuk ke pembahasan kita rukun sholat. Lanjut di dalam kitab Safinatun Najah. As-sabi'u al-i'tidalu tsaminu tuma'ninatu fihna. Rukun sholat yang ke-7 ialah i'tidal, berdiri tegak kembali setelah ruku'. Dan yang ke-8 tuma'ninah. Nah tuma'ninah ada terus tuma'ninah, tenang sewaktu dalam keadaan i'tidal. Nah, i'tidal yang kita tahu kan i'tidal itu kembali berdiri kalau lah bujur, tapi pengertiannya di sini disebutkan al-audul musalli ila ma kana alaihi qabla ruku'ihi wa huwa ruknun qasirun. Kembalinya orang yang salat kepada sesuatu yang adalah atasnya itu sesuatu sebelum ruku'. Kita sebelum ruku' berdiri tegak kalau lah ruku'. Nah, definisi i'tidal kembali ke posisi sebelum ruku'. Apa? Berdiri tegak. Nah, itu yang dimaksud dengan i'tidal. I'tidal ini hukumnya apa?
Nya di dalam sholat itu ada rukun panjang, ada rukun pendek. Nah, i'tidal ini wa huwa ruknun qasirun. I'tidal termasuk rukun yang pendek, kada rukun panjang. Rukun pendek. Syuri'a lil fasli baina ruku'i was sujud wa kadzalika julusu baina sajadatain. Disyariatkan bagi pemisah antara ruku' dan sujud. Nah, kenapa dipisah? Karena ruku' itu rukun panjang namanya. Rukun panjang. I'tidalnya memisah karena i'tidalnya rukun pendek. Imbah dipisah rukun pendek apa pulang sujud rukun panjang. Nah itu supaya kita kalau memaham kaidahnya imbah rukun panjang, rukun pendek, rukun panjang, rukun pendek, rukun panjang, rukun pendek. Nah, rukun pendeknya ada dua aja. I'tidal lawan duduk di antara dua sujud. Selain itu ruku' sujud pertama, sujud kedua itu rukun panjang. Maksudnya itulah, nah, itu rukun panjang. I'tidal ini termasuk rukun pendek karena ada perbedaan rukun pendek dan rukun panjang. Di sini dijelaskan sedikit. Syurutul i'tidal. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan syarat i'tidal pulang. Tadi kita sudah syarat ruku' sudah. Ini kita masuk syarat i'tidal. Syarat i'tidal sama kurang lebih kayak syarat ruku' ada 6. Apa pertama? Bahwasanya sah sesuatu sebelum i'tidal. Paham tadilah? Intinya ruku' niat sah, takbir sah, berdiri tegaknya sah, membaca al-fatihahnya sah, ruku'nya sah, otomatis masuk ke dalam syarat yang pertama sudah. I'tidalnya ikut sah juga. Yang kedua, alla yaqsida bihi ghairah. Nah, sama rukunnya nih, bahwasanya ketika i'tidal tidak bertujuan selain i'tidal. Artinya andai kata sudah dari rukuk nih berdiri, kada dengan aku berdiri gara-gara sesuatu, kada. Contohnya kayak pada sini dicontohkan sidin. Falau rafa'a faza'an min syai'in lam yakfih. Nah, maka jikalau mengangkat seseorang tadi, maksud mengangkat di sini langsung berdiri tegak secara terkejut, min syai'in daripada sesuatu, tidak mencukupi. Tidaknya tadi kayak apa contohnya? Misal ini nih rukuk, orang yang sholatnya sedang keadaan rukuk, mendengar bunyi patir, dar aja langsung berdirinya, takajud. Berdirinya ini bukan karena ini hendak sorongan, tapi gara-gara takajud tuh kada cukup. Nah kayak itu contohnya misalkan sembunyi patir kah, atau juga yang pengajutan misalkan bebinian melihat cicak kah misalkan takajud, ya tadiri pengajutan. Nah kayak itu misalkan kada mencukupi juga berdirinya bukan karena sendiri tapi gara-gara takajud, entah itu karena sambaran patir kah, entah itu karena binatang kelewat di hadapan muha dan lain sebagainya. Andai kata i'tidalnya itu bukan karena kehendak sendiri atau karena tujuan sendiri, itu tidak mencukupi. Paham guys itulah. Nah contohnya kayak sambar patir tadi atau melihat cecak dan lain sebagainya. Itu syarat yang kedua. Yang ketiga sama ayat ma'innah fih, mesti tuma'ninah ketika i'tidal. Tuma'ninah tadi apa? Sekedar membaca subhanallah. Nah itu yang ketiga. Yang keempat aidzakuna tuma'ninatu fi yakinan. Sama nih syaratnya juga mesti tuma'ninahnya yakin, kada ragu-ragu. Nah yang kelima beda sedikit, ayyan siba fi qara zahrihi, bahwasanya tegak dia akan tulang belakangnya, akan zahirnya, bahwasanya menegakkan dia akan tulang belakangnya. Artinya harus tegak. Nah kayak orang bebulik pang nih, ibarat sebelum rukuk kan berdiri dengan tegak loh lah, imbah rukuk nah bebulik pulang berdiri dengan tegak. Nah kayak itu mesti kayak itu, jangan sampai saparo-paro. Saparo-paro mau orang kehendakan lakas ruku, kehendakan lakas sujud, maksudnya nih imbah ruku langsung sami Allah ya. Nah kayak itu babaya seseparo aja sampai aja kada sampai berdiri tegak langsung 4 sujud. Nah jangan kayak itu, karena di sini di antara syaratnya harus tegak dulu, imbah tegak hanya sujud. Itu syarat yang keempat. Yang kelima. Yang keenam, nah nih mesti yang keenam nih perlu diperhatikan, syarat i'tidal yang keenam, karena i'tidal rukun pendek ya kalau lah, karena rukun pendek dan rukun panjang ada perbedaannya. Ini rukun pendek apa? Alla yutawwilahu ziyadatan ala dzikril masyru'i fi wa qadaril Fatihah, bahwasanya tidaklah memanjangkan orang yang sholat akan i'tidal melebihi
atas zikir yang disyariatkan padanya i'tidal. Apanya? Syariat i'tidal kan zikirnya Pak, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi panjang itu sedikit, panjangnya kada panjang benar. Nah, itu zikir yang disyariatkan atau sekedar Al-Fatihah. Andai kata lebih Bang kayak Pak. Nah, fa in zada ala dzalik batalatis salatu. Maka jikalau melebihi, maksud melebihi di sini berdirinya ketika i'tidal itu lawas daripada bacaan i'tidal, lawas daripada membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Kamu hayal pas ketika i'tidal nih lawasnya ada sujud-sujud. Tahayal napakah? Kebanyakan pikiran nih. I'tidalnya tahayal misalkan saking kelawasannya melebihi baca Al-Fatihah lebih atau membaca yang disyariatkan di dalam i'tidal. Apa jawabannya? Batalatis salatu, batal sembahyangnya. Karena melebihi bacaan yang disyariatkan pertama atau melebihi kadar Al-Fatihah. Illa, nah ada pengecualiannya. Illa i'tidal rak'atil akhirati fala yadurru tatwiluhu li'annahu mahallu qunuti fi jumlah. Nah, nih. Kecuali i'tidal di rakaat terakhir. Contohnya rakaat terakhir misalkan sembahyang maghrib di rakaat ketiga, sembahyang isya di rakaat keempat, paham kalau lah? Sembahyang zuhur di rakaat keempat, nah nangka itu nah, itu kan di rakaat terakhir, i'tidal di rakaat terakhir, maka tidak mudarat panjang. Andai kita lebihi panjangnya dari surah Al-Fatihah, kada membatalkan, kada masalah. Kenapa alasannya? Mesti tahu kita alasannya. Alasannya kada batal sedangkan i'tidal rukun pendek kalau sedangkan rukun pendek tadi andai kata melebihi bacaan yang disyariatkan, andai kata melebihi membaca kadar Al-Fatihah batal tadi kalau kada mencukupi. Nah, kecuali di rakaat terakhir. Kenapa alasannya jadi mencukupi bahkan boleh? Karena bahwasanya rakaat terakhir itu tempatnya kita membaca kunut. Ya kalau waktu sembahyang subuh di rakaat berapa membaca kunut? Di rakaat kedua. Nah, maka karena itu i'tidal di rakaat terakhir tuh andai kata panjang berdiri atau lawas gak ada masalah, karena di rakaat terakhir tuh tempat orang membaca kunut. Bahkan misalkan kita kan ada di tempat kita nih banyak musibah, ada suah dahulu mun kada salah waktu kejadian nampak tuh entah di waktu ulun di Barabai kah, saya kali sembahyang tuh di rakaat terakhirnya kunut nazilah supaya kada turun bala. Nah tuh dianjurkan situ. Sambayang zuhur kah, sambayang asar kah, sambayang maghrib kah, sambayang isya kah, kunut berataan, tapi kunut nazilah. Nah, kayak itu juga alasan nih, karena di rakaat terakhir itu rakaat tempat membaca kunut, maka karena itu di rakaat terakhir andai kata panjang melebihi berdirinya tuh melebihi membaca surah Al-Fatihah kada masalah. Paham ya itulah. Nah, alhamdulillah. Bahkan sedikit ulun tambahkan sedikit, nah, bila ada anak catat kada masalah juga. Bahkan menurut ini yang tadi kayak yang kada masalah tadi menurut Imam Ibnu Hajar, tetapi menurut Imam Romli tetap kada boleh. Menurut Imam Romli tetap kada boleh karena dengan tanpa kunut. Tapi andai kata kunut kada masalah. Tapi misalkan kada bakunut kada boleh aja lebih dari membaca Al-Fatihah. Imam Romli. Tapi kita menurut Imam Ibnu Hajar jangan masalah karena andai kata Imam Ibnu Hajar, Imam Romli berbeda pendapat, itu lebih kuat Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Paham gak itulah? Nah, jadi kita kada apa aja di rakaat terakhir andai kita tetap panjangi kada masalah. Jam berapa dah? Nah, sedikit lagi 5 menit lagi sawatena. Syarat yang keberapa lagi kita? Syarat rukun sholat yang ke-9 ya kalau lah. Nah, yang ke-9, rukun sholat yang ke-9 at-tasi'u sujudu marratain al-ashiru tuma'ninatu fih. Rukun yang ke-9 apa? Sujud 2 kali dalam setiap rakaat. Yang ke-10 tuma'ninah, tenang sewaktu dalam keadaan sujud. Nangka itu juga tenang sujud. Yang dimaksud dengan sujud ini apa? Nah, di sini yang dimaksud dengan sujud juga ialah wad'ul musalli jabhatahu 'alal musallah. Yang dimaksud dengan sujud ialah meletakkannya orang yang sholat akan dahinya atas tempat
tempat sholat. Artinya andai kata sujud meletakkan sekedar hidung kada sah. Yang diletakkan apa dahi. Dengan maka karena itu kan disambut dahi. Kalau lah andai kata yang diletakkan di tempat sujud kupiah kada sah juga. Kopiah talulup. Nah, sampai tak ke muka misalnya mau kopiah talulup dahi sujud kada sah. Karena yang diletakkan di tempat sholat apa? Kopiah lain dahi. Maka karena itu perhatikan khususan bagi lakian misalkan yang mau kopiah nih ketika sujud itu dibukalah sedikit. Sekira nih dahi ini sampai tempat sujud lain kopiah. Sebujurnya ini masuk ke dalam pembatal sholat tapi kita bahas berdahulu kada masalah. Nah, karena ini meletakkan orang yang sholat akan dahinya atas tempat sujud. Itulah yang dimaksud dengan sujud. Nah, syurutu sujud hendak ulun bahas tentang syarat sujud. Sebujurnya di dalam kitab kita Safinatun Najak ini ada sampai syarat sujud masih belum lagi lah. Nah, kita lingkau aja di dalam takdirat ini. Langsung sujulu subaina sajadatain kita supaya mempersingkatnya. Nah, rukun salat yang ke-12 apa? Rukun salat yang ke-12 yang ke-11 al-hadil asyaral julusu baina sajadatain atsani asyaratu tumaninatu fih. Rukun salat yang ke-11 ialah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud. Yang ke-12 tumakninah sewaktu duduk di antara dua sujud. Nah, itu juga sama aja nih syaratnya nih. Duduk di antara dua sujud nih syaratnya sama persis kayak syarat i'tidal. Karena apa? Karena duduk di antara dua sujud ini termasuk rukun pendek. Nah, itu di asalnya. Makanya syaratnya ini nih. Andai kata ulun sampaikan sama aja juga bahwasanya sah sesuatu sebelum sujud dan duduk di sujud. Yang kedua bahwasanya tidak duduk di antara dua sujud selain duduk di antara dua sujud. Yang ketiga tumak ninah, yakin pada tumak ninah. Yang keempat, yang kelima yastawiya jalisan sama duduknya. Yang keenam bahwasanya tidak memanjangkan bacaan atau lebih daripada sekadar bacaan disyariatkan atau sekadar membaca tasyahud. Nah, kurang lebih aja nih nang kayak i'tidal tadi karena kita singkat aja langsung. Gimana dah? Nah insyaallah sampai situ aja dulu lah. Kena pulang kita lanjutakan rukun salat yang ke-13. Andai kita dilanjutkan kapina waktu pulang kita lah. Nah, kita ingat situ aja gini dulu. Insyaallah kita lanjutkan karena pertemuan akan datang mudahan dipanjangkan umur berataan. Nah, itu berarti kita insyaallah kita lanjutkan karena rukun salat yang ke-13 ialah membaca tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi aqram bi sirril Fatihah.